Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Satas, kita lanjutkan kembali bahasan kita yang sebelumnya tentang anabolisme. Baik, anabolisme ini akan kita bahas yaitu melalui proses fotosintesis. Fotosintesis yang kedua. Baik, kita mulai sekarang yaitu kemarin tadi kita sudah sampai ke proses fotosintesis. Proses fotosintesis kemarin, yaitu fotosintesis berlangsung dalam dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah reaksi fotokimia, yang kedua adalah reaksi termokimia. Reaksi fotokimia atau disebut juga dengan reaksi terang, yaitu di mana sumber energinya berupa cahaya matahari. Yang kedua berlangsung dalam membran tilakoid. Ini yang disebut dengan membran tilakoid ya. Satu lapis ini disebut dengan membran tilakoid. Yang ketiga akan menghasilkan senyawa ATP dan NADPH2. Ini yaitu pada reaksi terang. Pada reaksi gelap yaitu ini dikatakan gelap karena tidak menggunakan energi cahaya. Yang kedua yaitu berlangsung di dalam stroma. Stroma itu di sini ya, yaitu di antara granum. Yaitu hasilnya adalah menghasilkan glukosa. Baik, kita lanjutkan kembali berikutnya. Reaksi terang, ya. Di dalam reaksi terang, di sini terjadi tiga proses di dalam membran tilakoid tadi. Yang pertama adalah aktivasi klorofil. Yang kedua adalah fotolisis air. Yang ketiga adalah sistem transfer elektron. Kita lihat apa yang dimaksud dengan aktivasi klorofil, yaitu melepaskan elektron pigmen fotosintesis yang bisa menyerap di sini pigmen tersebut dapat menyerap energi cahaya matahari dan melepaskan elektron yang akan masuk ke dalam sistem transfer elektron. Jadi aktivasi klorofil tersebut adalah dengan cara melepaskan elektron yang terdapat di dalam inti klorofil. Inti klorofil itu adalah Mg. Nah, apabila klorofil tersebut terkena sinar matahari, maka intinya berupa Mg tersebut akan melepaskan elektron yang disebut dengan elektron tereksitasi. Yang kedua yaitu adalah fotolisis air, yaitu memecahkan air. Jadi di sini molekul air pecah karena ada sinar matahari tadi. Dan di sini dari fotolisis air tersebut juga di sini akan menghasilkan berikutnya menghasilkan elektron yang akan masuk ke fotosistem tadi. Di sini ATP dan NADPH akan terbentuk, yaitu di sini pecahan air dari molekul air tersebut akan menghasilkan H+. H+-nya akan bergabung dengan NADP, maka terbentuklah NADPH2. Dan yang paling penting dalam fotolisis air di situ, yaitu akan melepaskan oksigen. Oksigen tersebut yang dihasilkan akan langsung masuk ke atmosfer. Yang ketiga yaitu disebut dengan sistem transfer elektron, yaitu pigmen fotosintesis yang melepaskan elektron dan menerima kembali elektron. Jadi di sini ada yang disebut dengan sistem transfer elektron. Untuk sistem transfer elektron tersebut yaitu ada yang disebut dengan siklik dan non-siklik. Ini reaksi terang tersebut kita lihat andaikan ini adalah membran tilakoid. Nah, yang hijau tadi membran tilakoid. Di sini nanti ada bagian proteinnya yang dapat memompa H+ bisa keluar masuk lewat membran tadi. Nah, sedangkan air tersebut yang sudah membran yang ada dalam membran tilakoid tersebut nanti apabila terkena sinar matahari atau cahaya matahari akan melepaskan elektron tersebut dan elektron tersebut nanti akan masuk ke dalam sistem fotosistem tadi, fotosistem 2. Di sini ada fotosistem 2 dan ada fotosistem 1. Kita lihat, nah di sini ada perjalanan elektron dari satu akseptor ke akseptor lainnya dan akan menghasilkan nanti hasil terakhirnya. Baik kita lihat nanti secara fase per fase atau tahap-tahapannya ya. Berikutnya adalah reaksi terang. Reaksi terang dalam fotosintesis membutuhkan energi matahari. Pada reaksi terang terbagi menjadi di sini ada sistem transfer elektron. Sistem transfer elektron terjadi menjadi dua, yaitu fotolisis secara siklik ya dan fotolisis secara fosforilasi secara siklik dan
fotofosforilasi secara non-siklik. Jadi di sini kalau secara siklik itu hasilnya adalah ATP saja yang hanya membutuhkan fotosistem satu saja. Sedangkan kalau fotofosforilasi non-siklik adalah hasil akhirnya menghasilkan ATP, NADPH2, dan oksigen. Butuh fotosistem satu dan fotosistem 2. Ya. Baik, kita lihat tentang proses reaksi terang secara non-siklik. Dari non-siklik tersebut akan menghasilkan hasil akhirnya adalah NADPH dan ATP serta oksigen. Kita lihat di sini, yaitu apabila sinar matahari masuk ke dalam klorofil tadi atau kloroplas tersebut, ini maka cahaya matahari tersebut itu akan memfotolisis molekul air. Nah, di sini untuk molekul air tersebut, molekul air akan segera terlepas oksigennya dan menghasilkan H+. Sedangkan kalau yang masuk ke dalam klorofil, maka cahaya matahari itu akan bergerak dari satu pigmen ke pigmen lainnya, dan di sini nanti akan masuk ke dalam P680, yaitu pada fotosistem 2. Nah, elektron yang lepas dari klorofil tadi, akan menuju ke penerima primer, ya, jadi akseptor primer. Nah, di klorofil tersebut yang kehilangan 2 elektron tersebut, maka klorofil tersebut tidak stabil, maka akan distabilkan oleh 2 elektron yang keluar dari molekul air. Nah, sekarang perjalanan elektron yang keluar dari P680 menuju ke akseptor primer, dari sini nanti akan menuju ke akseptor lain. Elektron tersebut berenergi tinggi, maka akan diterima oleh PQ atau plastoquinon. Nah, di dalam plastoquinon tersebut, elektron tersebut nanti akan menuju kembali ke kompleks sitokrom. Di kompleks sitokrom tersebut, elektron berenergi tinggi tersebut digunakan untuk menggabungkan ADP plus P sehingga menghasilkan ATP. Jadi ATP di sini dihasilkan di kompleks sitokrom. Nah, setelah dia menghasilkan itu ATP tadi, elektron yang masih berenergi tadi, elektron yang sudah tidak berenergi tadi akan menuju ke PC atau plastoquinon. Dari plastoquinon tersebut nanti akan masuk ke P700. Nah, pada saat yang sama dengan cahaya masuk ke P680 atau fotosistem 2, cahaya juga itu akan masuk ke P700 atau fotosistem 1. Sama seperti tadi, yaitu si sinar tersebut akan melepaskan elektron yang terdapat dalam inti klorofil. Berarti 2 elektron akan lepas. Nah, klorofil ini yang kehilangan 2 elektron tersebut akan digantikan kedudukannya oleh elektron dari plastoquinon yang sudah tidak berenergi. Nah, elektron yang berenergi tinggi dari P700 atau fotosistem 1 akan diterima oleh penerima primer atau akseptor primer. Nah, setelah dari akseptor primer masuk ke transport elektron selanjutnya, elektron tersebut diterima oleh FD atau ferredoksin. Dari ferredoksin, elektron yang berenergi tinggi tersebut akan bergabung dengan NADP, dan NADP tersebut yaitu NADP dengan menggunakan enzim NADP reduktase, maka 2 elektron plus NADP ditambah hidrogen yang berasal dari fotolisis air, maka akan menghasilkan NADPH. Jadi, pada non-siklik tersebut, yaitu yang dihasilkan hasil akhirnya adalah 1 atom oksigen langsung ke atmosfer, 2 ATP yang akan disimpan nanti untuk selanjutnya, berikutnya juga NADPH. Ini adalah secara transfer elektron secara non-siklik. Lihat arahnya yaitu membentuk zigzag. 1, 2, 3. Jadi arahnya adalah zigzag. Ini yang disebut dengan non-siklik. Ya, baik. Berikutnya kita lihat bentar, di sini ada penjelasannya. Silahkan kalian baca. Secara garis besar sudah Ibu terangkan tadi ya. Nah, ini untuk yang non-siklik. Serumit apapun skema yang ditunjukkan barusan, ingat jangan lupa fungsinya. Reaksi terang menggunakan tenaga surya untuk menghasilkan ATP,
yang menyediakan energi kimia dan NADP yang menyediakan tenaga reduksi. Bagi reaksi penyintesis karbohidrat dalam siklus Calvin. Berikutnya fosforilasi siklik. Fosforilasi siklik hanya terjadi pada fotosistem 1, yaitu dimulai dari P700 dan kembali ke P700. Elektron yang dilepas dari P700 akan pindah dari akseptor 1 ke akseptor lain. Selama perpindahan elektron dari akseptor 1 ke akseptor lain, selalu terjadi transformasi hidrogen bersama elektron tadi. Nah, di sini lihat aliran siklik, yaitu cirinya hanya terjadi pada fotosistem 1. Yang kedua adalah yang dihasilkannya cuma ATP. Nah, seperti yang kalian ketahui, ini adalah fotosistem 2, fotosistem 1. Kalau ini adalah jalur secara non-siklik, menghasilkan NADPH dan ATP. Nah, sekarang kalau siklik itu, sinar matahari itu akan diterima oleh fotosistem 1. Dari fotosistem 1, yaitu P700, akan masuk ke akseptor primer. Dari akseptor primer tidak ke kanan arahnya, tapi ke arah kiri, akan diterima oleh Fd atau ferredoksin. Dari ferredoksin tersebut masuk ke kompleks sitokrom. Dari kompleks sitokrom itu akan menghasilkan ATP. Elektron yang sudah tidak berenergi masuk ke PC atau plastosianin dan kembali lagi ke fotosistem 1. Jadi dengan kata lain, fotosistem 1 itu dari P700 kembali ke P700 lagi dan hasil akhirnya adalah ATP. Ya, tuh. Baik, sekarang dari aliran siklik maupun non-siklik dihasilkan ATP dan NADPH tadi. ATP dan NADPH tersebut akan masuk nanti ke selanjutnya, yaitu ke reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan reaksi yang tidak butuh cahaya matahari secara langsung. Yang diperlukan dalam reaksi gelap adalah CO2 dari udara, ATP dan NADPH2 ini berasal dari reaksi terang. Nah, di sini disebut reaksi gelap, disebut juga reaksi siklus Kelvin. Siklus Kelvin menggunakan ATP dan NADPH2 yang berfungsi untuk mengkonversi CO2 menjadi gula. Di sini siklus Kelvin terjadi di stroma. Siklus Kelvin memiliki 3 tahap, yaitu fiksasi CO2 atau pengikatan CO2 oleh RUBP dengan bantuan enzim Rubisco. Yang kedua adalah reduksi PGA atau asam fosfogliserat menjadi PGAL. Yang ketiga, regenerasi PGAL menjadi RUBP dan sintesis glukosa. Baik, kita lihat di dalam sebuah molekul CO2 yang dari udara tersebut, ini akan masuk CO2 tersebut masuk ke siklus Kelvin tadi ditangkap oleh RUBP. RUBP di sini atom C-nya 5, sedangkan CO2 atom C-nya 1. Jadi kalau bergabung menghasilkan atom C6, tetapi atom C6 tersebut tidak stabil, maka akan terbentuk menjadi 2 atom yang atom 3 atau triosa. Dari disebut dengan fosfogliserat, asam fosfogliserat atau PGA. Dia akan menerima ATP dari reaksi terang, dia akan berubah menjadi bifosfogliserat. Bifosfogliserat 1,2 di sini, ini adalah P-nya. Nah, di sini akan menerima NADPH lagi dari reaksi terang. Nah, setelah itu maka PGA tersebut akan menjadi PGAL atau fosfogliserat atau G3P. Nah, satu molekul PGAL tersebut akan menuju ke output. Nah, di sini ini yang disebut dengan proses fiksasi, ini adalah reduksi. Kembali lagi di sini adalah di sini regenerasi. Nah, di sini regenerasi tersebut itu akan mendapatkan asupan ATP dari luar. Sekarang CO2 yang masuk itu ini sebanyak 6 kali. 6 kali kan tadi ada 6 CO2 tadi. Karena 6 kali tersebut, maka di sini akan menghasilkan 12 atom C3, 12 PGA, 12 PGAL, 12 PGAL tersebut 2 PGAL akan menghasilkan 1 molekul C6H12O6 dan 10 PGAL akan bergabung membentuk RUBP yang atom C-nya 5. Ya, baik. Ini adalah siklus Kelvin. Ujung-ujungnya yaitu menghasilkan satu molekul glukosa. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis bisa kalian baca sendiri ya. Ini kemosintesis juga bisa kalian baca dan bisa ini. Sekian
penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.